Shalom Highsell Listener, jumpa lagi dengan saya Jus dalam podcast Highsell episode yang ke-7 dengan topik Church and Community. Podcast Highsell bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify. Setiap episode baru akan tayang di setiap hari Sabtu. Tema gereja tahun ini adalah Growing in Community. Di episode 6 yang lalu, Lause Surya sudah bahas topik Conflict and Community. Di episode 7 ini kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam bagaimana memiliki komunitas yang indah dan mendukung pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus sehingga kita menjadi the beautiful community. Nah, dalam sesi ini, Lause Surya akan memaparkan lebih jelas tentang topik Church and Community. Yuk kita dengar bersama. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bagian pertama kita sudah bicara tentang komunitas yang sejati, yaitu sebuah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipilih Allah secara khusus, sakral, untuk suatu tujuan khusus, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan satu komunitas yang bertumbuh bersama dalam satu kesatuan iman, menjadi murid atau pengikut Yesus, dan juga memuridkan jiwa-jiwa kepada Yesus, sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, dalam komunitas yang sejati inilah kita semua berharap bisa menemukan seorang pribadi, sahabat rohani. Kita bisa saling memberikan dukungan, membangun persekutuan yang hangat, dan saling menguatkan. Nah, pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bicara tentang penghalang yang berusaha merusak komunitas yang sejati itu. Yaitu apa? Satu penghalang yaitu mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Lalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengatasi penghalang di ultimate toxic itu dengan cara hidup reorientasi, berfokus kepada Yesus. Dengan demikian kita akan menemukan nasihat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ada kasih Kristus melalui saudara seiman, dan kemudian ada persekutuan yang intim dalam komunitas yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, membahas tentang gereja dan komunitas, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, dari data hasil survei bilangan research terhadap dinamika spiritualitas generasi muda Kristen di Indonesia, saya menemukan bahwa orang tua sekitar 50,5% dan dalam hal ini keluarga, ini adalah institusi yang paling berperan menolong generasi muda mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dibandingkan dengan hamba Tuhan atau pendeta di gereja, yaitu 37,9% di urutan kedua. Jadi dapat dikatakan bahwa bagi generasi muda Kristen di Indonesia, dan mungkin juga bagi sebagian besar orang Kristen, selain keluarga, gereja selama ini masih berfungsi sebagai tempat bagi seorang Kristen dimuridkan kepada Yesus. Nah, dalam penelitian yang sama, saya juga menemukan bahwa selain di dalam gereja, para generasi muda menerima pengajaran firman Tuhan yang berguna dan relevan bagi kehidupan mereka, itu ada 56,5% yang merasa demikian. Nah, juga keberadaan para pemimpin dan kehidupan pelayanan mereka di gereja ternyata telah menjadi teladan bagi para generasi muda. Itu ada 31,3% yang meneladani kehidupan para pemimpin gereja. Dan mungkin fakta ini juga pada sebagian besar terjadi pada orang Kristen secara umum, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Meskipun memang ada beberapa fakta yang perlu kita cermati dalam kehidupan komunitas gereja masa kini, bahwa masih sangat sedikit generasi muda kita, yaitu 27,7% mereka yang menemukan sahabat sejati dalam gereja. Karena memang dalam komunitas generasi muda masa kini, sangat sedikit sekali tersedia teman-teman yang baik di gereja, yaitu hanya 5,7%. Dan fakta yang sangat memprihatinkan kita, di kalangan SMP SMA Kristen di Jabodetabek, ditemukan ada 25,2% responden, yaitu mereka yang berusia 15 sampai 18 tahun,
Mereka pernah berpikir untuk bunuh diri. Artinya, ada 1 di antara 4 anak remaja kita yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Pemikiran ini muncul sangat besar kaitannya dengan hilangnya makna hidup, tujuan hidup, dan tidak menemukan pengharapan. Saya menduga problem isu hilangnya makna tujuan hidup dan tidak menemukan pengharapan bukan hanya melanda generasi muda kita, tetapi mungkin juga problem ini juga kita alami bersama, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Kita semua datang ke gereja dengan problem isu kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah di dalam gereja kita menemukan kebenaran firman Tuhan dihidupi secara nyata, otentik dalam kehidupan setiap kita sehari-hari? Dan apakah pengalaman rohani yang alkitabiah dan otentik itu kita temukan di dalam kehidupan sahabat rohani kita, sehingga dia dipakai Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita? Jika kita menemukan kedua hal ini dalam komunitas gereja kita, maka kita bukan hanya menemukan solusi yang alkitabiah dan applicable atau dapat diterapkan untuk mengatasi problem kehidupan kita, kita juga akan merasakan bahwa Tuhan telah mengubahkan kehidupan kita melalui komunitas yang sejati ini, yaitu gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah hal ini dimungkinkan bisa terjadi? Mari kita lihat surat Ibrani pasal 10 ayat 24 yang berkata demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada problem isu bahaya kemunduran iman dalam komunitas orang percaya berbahasa Ibrani. Sehingga penulis surat Ibrani perlu memberikan penekanan bagi setiap anggota dalam komunitas orang percaya untuk bersatu bersama dengan cara saling memperhatikan. Jadi, penulis surat Ibrani mengajak para pembacanya untuk memulai dengan keinginan dan tindakan untuk saling memperhatikan, saling care, supaya bisa memprovokasi tindakan saling mengasihi dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam komunitas gereja. Selanjutnya, penulis Ibrani memberikan beberapa nasihat praktis supaya jemaat tetap stay together, tetap bersama. Kita lihat nasihat pertama di Ibrani pasal 10 ayat 25a. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat ini apabila kita telusuri penggunaan bahasa aslinya di PB dan penggunaan ungkapan ini di PL, sikap dan tindakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu berkaitan erat dengan sikap dan tindakan menjauhkan diri dari Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan dalam PL, hal ini adalah tanda-tanda yang memperlihatkan seorang yang ditinggalkan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari pertemuan-pertemuan di gereja, di komunitas kita. Nasihat kedua adalah, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dicatat di Ibrani pasal 10 ayat 25b. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesama saudara seiman, kita semua diminta untuk saling mengingatkan bahaya dosa. Bahkan sampai dengan bahaya yang terberat sekalipun. Serta kita perlu melakukannya dengan pendekatan yang positif, bersahabat, dan dilakukan dengan tekun. Dengan demikian, para pembaca surat Ibrani memerangi kelesuan rohani sampai setiap kita semua berjumpa dengan Tuhan Yesus kembali, sampai hari Tuhan tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin wrap up materi ini dalam beberapa kalimat. Siapapun kita, apakah kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan yang ada dalam proses dimuridkan kepada Yesus,
ataupun para pendengar sekalian yang sekarang ini belum mendapat bagian, belum menjadi bagian dalam komunitas gereja, kita semua ada dalam masalah yang serius dalam kehidupan kita, yaitu ada dosa. Nah, dosa menyebabkan setiap orang semakin jauh dari Tuhan. Dan dosa menyebabkan para murid Yesus di sepanjang masa mengalami kemunduran rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berjalan bersama dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya membutuhkan satu komunitas yang saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita saling menasehati dalam kasih. Mari kita dengan tekun memerangi kelesuan rohani bersama-sama sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Lause Surya atas penjelasannya. Podcast Highcell bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify. Setiap episode baru akan tayang di setiap hari Sabtu. Thank you for listening. Sampai ketemu di episode Highcell berikutnya.